She replies, "Well, darling, in the desert, you need big flat feet because the sand is soft, and they help us to keep stable." The little camel goes away, but then comes back. "Mommy, why have I got such big eyelashes?" "Well, darling, in the desert, when there is a lot of wind, the sand gets through about the air. We need a big eyelashes to stop the sand getting in our eyes." The little camel goes away, but later returns again. "Mom, why have I got a humpback?" "Darling, out in the desert, we are sometimes without water for a long time. We have got a hump because it is designed to store a lot of water, and it helps us to survive in the desert." The young camel goes away. He comes back one final time. "Mommy, I know why we have got big feet and long eyelashes and also a hump. But, Mommy, can you tell me why we live in the zoo?" People of God, incident by incident, encounter by encounter, Jesus is revealing who He is. And He is revealing His purpose for Himself, for His disciples, and for those He has. Dengan berbagai peristiwa-peristiwa, Yesus memperkenalkan dirinya, Yesus memperlihatkan dirinya, dan Yesus memperlihatkan tujuan akan kedatangan. After calming the storm, setelah menenangkan angin ribut badai besar, di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25 ada perasaan yang bercampur-campur di tengah para pengikut-pengikut dari Tuhan Yesus. After calming the storm, there's a mixture of fear and amazement amongst the disciples as they ask one another, "Who is this? He commands even the winds and the water, and they obey Him." Semua murid-murid menjadi takjub dan terheran-heran, ini siapa? Tadinya mereka bertanya-tanya, ini siapa? Sampai angin, sampai semuanya juga patuh dan turut kepadanya. And if we read further through Luke chapter 8 and into chapter 9, we find Jesus raising to life the dead girl, healing a sick woman. Kalau kita kemudian membaca secara keseluruhan, nanti kita membaca selanjutnya lagi pasal 8, pasal 9, kita memperlihatkan ada banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang yang sakit, perempuan yang sakit, membangkitkan yang mati. Bahkan juga kemudian Dia mengutus 12 murid-muridnya dengan mengatakan, "Kuasaku ada padamu, dan engkau akan mengusir semua setan dan menyembuhkan segala penyakit. With power and authority to drive out all demons and to cure disease and to preach the kingdom of God and to heal the sick." The identity and purpose of Jesus was becoming clear. The vocation of the disciples' purpose in life. Kehadiran Yesus, identitas Yesus, tujuan kehadiran Yesus menjadi semakin jelas. Panggilan Yesus menjadi semakin jelas. Bahkan kepada murid-muridnya juga hal itu dinyatakan menjadi semakin jelas, bahwa murid-murid punya tujuan akan keberadaan mereka. Di dalam bacaan kita tadi kita melihat bahwa ada seseorang yang kerasukan, ada seseorang yang dikuasai oleh kuasa iblis. Dikatakan di dalam cerita tadi, dia tidak ada lagi tujuan, tidak ada harapan, tidak ada tujuan lagi di dalam kehidupannya. Dikatakan he was naked and lived amongst the tombs. Dia tinggal di kuburan, bahkan dia dalam keadaan tidak berpakaian. Mungkin seperti cerita di awal tentang tentang unta yang sedikit kebingungan tentang keberadaannya dia. Kenapa sih, Mak? Aku kan udah punya, ya aku tahu, Mak, kita punya punuk yang besar. Aku tahu kita punya
kenapa ya harus tinggal di zoo juga? Aku tahu sih ada punuk, Mama udah jelasin ada punuk, ada kaki yang gede, tapi kenapa kita harus tinggal di kuburan? Kalau mau kembali kepada cerita laki-laki yang di dalam cerita Alkitab tadi, dikuasai oleh iblis dan selanjutnya tinggal di kuburan, tidak tahu mau buat apa, tidak punya harapan. Bahkan kalau kita tarik lebih dalam, mungkin juga dia tidak tahu siapa dirinya, sehingga tadi dikatakan dalam cerita dia telanjang, tidak berpakaian, sampai pada akhirnya kemudian Tuhan menyembuhkan dia. Dia bertemu dengan Tuhan dan pada akhirnya di dalam cerita dikatakan bahwa dia menemukan kembali dirinya, dipulihkan, menemukan kembali dirinya, dan ketika dia ingin bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan pergi kembali kepada keluarga. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membaca teks ini dan kita melihat bahwa laki-laki ini pada awalnya tanpa pengharapan, tidak tahu identitasnya, tidak tahu tujuan hidupnya. Tetapi ketika bertemu dengan Kristus, dia punya tujuan akan kehidupan. Are any of you confused about your identity? Are you confused or unclear about your purpose in life? Apakah ada di antara kita yang juga bingung, yang tidak jelas dengan tujuan hidup kita? Apakah ada di antara kita yang juga bimbang dengan identitas kita seperti apa dan bagaimana? Mungkin kembali kepada cerita di dalam Alkitab bahwa orang ini seperti unta yang ada di zoo tadi, yang punya pikiran yang sempit, yang tidak bisa lagi melihat apa tujuan hidupnya ke depan. Tetapi sekali lagi ketika dia bertemu dengan Kristus, Kristus memulihkan kehidupannya dan pada akhirnya dia punya tujuan atas kehidupannya. Dia punya tujuan di dalam hidupnya dan punya identitas terhadap kehidupan dalam diri. However, this meeting with Jesus changed all that. Jesus cured him, and by sending the herd of pigs down the step and into the lake, Jesus gave the man an outward and visible sign to confirm that the herd of demons had gone. After his powerful encounter with Jesus, the man who was formerly demon-possessed sat at Jesus' feet, dressed on his first time in years, and his right mind healed for the first time in years. He wanted perhaps, understandably, to go with Jesus to be a part of the group that was following him. But Jesus said, return home and tell how much God has done for you. God had a purpose for a life of that man, and he has a purpose also in our life. Kalau saja Tuhan punya tujuan kehidupan di dalam diri seorang yang tadi kerasukan setan di dalam cerita ini, itu berarti bahwa Tuhan juga pasti punya suatu tujuan dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan Bapak. Hari ini adalah ibadah bagi anak-anak kita yang baru saja di graduation. Today is a graduation recognition worship. We give thanks together for our kids who have successfully passed the stage of their lives. Kita bersyukur karena ada satu fase lagi, satu tahapan yang baru lagi yang dilewati oleh anak-anak kita. Tapi tentu perjalanan ini belum berakhir. Perjalanannya masih sangat panjang di depan. Ada yang baru masuk middle school, ada yang baru menamatkan high school, dan nanti akan masuk ke college atau ke university. Dan ketika mereka memasuki fase-fase yang baru ini, perjalanan yang baru ini, tentu ada banyak pengalaman baru juga, new experience.
new friends. I don't know, every cluster have a new friends or you still with the same? Sometimes, okay. New experience, new friends, and also new challenge. Pasti ada tantangan yang baru juga di dalam situasi yang baru. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, after graduating high school, saya mau melanjutkan, I want to continue to the university. Saya ingin melanjutkan pergi ke universitas, tapi saya bingung. Saya mau melanjutkan universitas yang mana? Saya ingin menjadi dokter, I want to become a doctor, but also I want to become a pastor. Saya ingin jadi dokter, tapi saya juga ingin menjadi pendeta. Kalau saya menjadi dokter, kuliahnya di Universitas Udayana di Bali. Itu berarti saya nggak perlu jauh-jauh dengan orang tua saya. I don't have to stay away with my parents. But if I decide to go to Yogyakarta untuk sekolah jadi pendeta, I will be stay away from my parents. Jauh berpisah dengan my family. Dan saya rasa itu nggak mudah bagi saya. Bagi saya pribadi, it's not easy. Sebab katakanlah dari kecil sampai besar selalu bersama-sama dengan orang tua dan orang tua selalu mempersiapkan segala sesuatunya. Sekarang saya harus mandiri. I have to be alone. Banyak pertimbangan dan lama sekali saya tidak bisa memutuskan apakah saya mau jadi pendeta, either I want to be a pastor or a doctor. Apakah saya mau pisah dengan orang tua atau saya mau tetap sama orang tua karena rasanya lebih nyaman kalau dekat dengan orang tua. Sampai suatu hari lewat peristiwa orang tua saya meninggal dan salah satu pastor kemudian memberikan khotbah, dan di dalam khotbah itu ada kata-kata yang hit di dalam pikiran yang mengatakan, what are you doing for Christ? It turned out me about Pageant Widespread Challenge. What are you doing on the earth for Christ's sake? In other words, what is given by God? Jesus focused your goal to life on this earth. Ada suatu pertanyaan yang saya kira ini kemudian membuat saya berpikir, apa sih yang harus saya perbuat lebih lagi bagi Kristus? Dan ketika kamu ada di bumi, apa tujuan Kristus di dalam kehidupan yang harus kamu selalu pergumulkan dan pikirkan? For me, the purpose of life can be summed up in this sentence: to know Jesus better and to make it known. Note that the phrase says nothing about how good I become known. It is something to be part of in the crowd, well known and sought after, but that's not what Jesus wants for me and for you. So, anak-anak, all the graduation, no matter together or not with family, far away, or just around Montgomery, Baltimore, Virginia, you have a new adventure of your life. You will have to know the identity and purpose of your life. My identity, your identity, and our identity, not only Indonesia, America, or just Indonesia, or America, or Indonesia, America, but our identity is children of God, which means we are always have hope because of Christ. I remember one quote that says, if the heavy and rocky journey, do not worry, because God exists and has provided strong feet for you to get through it. The identity of the child, of the children of God, meant us to live as in His grace in God and faith in Jesus Christ. So, go in confidence, enjoy your new adventure with strong belief in Christ, hold tight faith that always been teaching to you since childhood, since Sunday school,
Believe that there is always ways and hope when you're facing problem. Remember your identity as children of God, as we will continue to pray, so you will always and find God's purpose in your new adventure. Happy graduation, and let us pray.